Kalau ditanya kenapa hari ini bisa jadi CEO di Bonafide, mungkin karena awalnya itu secara pribadi saya kenal sama foundernya Bonafide sendiri, yaitu Mas Welly. Dan waktu itu kita juga sempat ada obrolan gitu kan, kayak dia juga cerita gitu kan, kalau Bonafide tuh lagi begini gitu kan. Cuman sebenarnya awalnya itu obrolan biasa aja sih sebenarnya, obrolan biasa yang sampai dari bercanda kayak ya udahlah Mike, lo masuk Bonafide aja. Waktu itu ada obrolan sampai kayak gitu kan, yang awalnya bercanda akhirnya jadi beneran gitu kan. Ternyata waktu itu posisi Bonafide-nya sendiri di tahun yang ini, waktu gue di offer itu kebetulan beliau juga ada urusan gitu kan, sampai dia nggak bisa nerusin posisinya sebagai CEO di Bonafide. Jadi gue di sini dipilih sama Mas Welly untuk megang kendali setir di Bonafide. Jadi kebetulan saya dipercaya, ya semoga bisa jauh lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya sebelum gue di Bonafide sendiri, kalau gue melihat Bonafide itu sendiri, yang gue tahu ya Bonafide ya satu company e-sport gitu. Dan yang gue tahu juga di Bonafide itu tuh cuman berdiri bergeraknya di PUBG M aja gitu. Jadi kayak gue nggak pernah ngelihat BFD itu ada di divisi kayak Mobile Legend, terus kayak FF apa segala macam. Ya itu gue juga nggak pernah kedengeran scene-nya kalau sampai ke game lain. Cuman kayaknya yang gue sepengetahuan gue itu Bonafide itu hanya fokus di PUBG M. BFD ya so far menurut gue juga ya orangnya juga baik-baik, dan kebetulan salah satu playernya juga ya banyak orang dalamnya BFD yang juga gue kenal udah lama lah. Jadi gitu. Jadi kayak ya udah jadi kayak temen aja sebenarnya kalau kita ngeliat BFD. Oke, kalau kita bicara misi dan visi sebagai CEO yang baru di Bonafide sendiri, yang pasti untuk misinya ya. Untuk misinya itu di 2020 kita juga pasti kepengen dari guanya sendiri kepengen ngebentuk Bonafide itu lebih daripada yang sebelumnya. Intinya kayak lebih gue itu pengen ngasih tahu ke permukaan gitu kan, ke permukaan maksud gue kayak Bonafide itu ada loh gitu. Bonafide itu patut dilihat. Bonafide itu patut kalian waspadai dari segi kompetitifnya. Terus Bonafide itu dari segi kontennya, dari segi e-sportnya, dan dari segi yang lain-lain yang bakal kita bentuk nanti, itu juga bakal menurut gue kayak kita tuh bakal mau ikut andil di perkembangan e-sport di Indonesia. Yang pasti gue punya visi besar sekali untuk Bonafide. Gue kepengen Bonafide itu kita go internasional. Go internasional dalam segi e-sportnya yang pasti. Kita kepengen kayak tim-tim kita yang kita bentuk gitu, kita mau ke mereka sampai ke jenjang internasional, mau itu dari PUBG M, Mobile Legend, ataupun itu nanti divisi-divisi game yang nanti akan kita buat. Lebih ke arah sana sih kalau visi misinya. Cuman ya pelan-pelan akan gue create sama tim-tim nanti yang di BFD yang baru. Gue akan create secara berjalannya waktu juga gue juga mau teman-teman ikut andil, ikut support kita di Bonafide. Dari segi Instagram kita, YouTube kita juga teman-teman tuh juga ngelihat perkembangannya Bonafide tuh ada gitu. Perkembangannya Bonafide dari dulu sampai sekarang tuh begini loh. Kurang lebih kayak gitu. Dari segi bisnis, ini pertanyaannya unik sih sebenarnya. Unik dalam arti hampir buka kartu perusahaan kali ya. Cuman kalau menurut gue dari segi bisnis kita nggak muluk-muluk. Yang pasti kita mau cari profit ya. Kita mau cari profit, kita juga mau cari engagement. Dari situ kita juga mau dari bisnisnya juga kita juga mau regenerasi player ya. Yang pasti gue akan welcome sekali sama teman-teman yang nanti mau coba terjun di dunia e-sport, dan gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman gitu lewat video ini gitu ya. Di sport itu kalau untuk dari segi bisnis mungkin adik-adik gue sekalian yang mungkin yang nonton gitu kan, yang mau jadi pro player ataupun mau jadi apapun itu di industri e-sport,
eh, lahan kerjaan kita di e-sport itu bukan cuman pro player. Jadi banyak banget sebenarnya lahan yang masih bisa kalian pelajarin, ya kan, yang bisa kalian ambil, dan mungkin gue juga akan bikin konten selanjutnya gimana caranya buat jadi coach PUBG M contohnya, ya kan, gimana caranya buat nganalisa game, terus gimana caranya buat public speaking, terus gimana caranya mungkin nanti teman-teman mau jadi caster dan segala macam. Itu bakal gua kasih tip and triknya ke teman-teman sekalian gitu kan. Tujuan gue sih simple sebenarnya, dari regenerasi itu bukan regenerasi dari player aja sebenarnya. Gue kepengen kayak teman-teman juga lebih berkembang secara individu. Gue kepengen teman-teman berkembang secara dari playernya juga, regenerasi dari player, regenerasi dari shotcasternya mungkin, regenerasi dari coachnya atau mungkin dari MC-nya. Nanti pokoknya kedepannya akan saya kasih tahu gitu kan. Sebenarnya di e-sport itu banyak banget sub kerjaannya gitu loh. Jadi juga bukan cuman semata-mata e-sport pro player, it's big no gitu. Ini banyak banget. Mungkin dari teman-teman ada yang jago megang kamera, ada yang jago ngedit, ada yang jago apapun itu, atau yang passionnya di belakang kamera atau di belakang cuman di cuman di meja kerja. Itu banyak banget gitu loh. Jadi kayak soon teman-teman juga gue minta juga ikut terus mantengin video kita gitu kan. Jadi nanti Koko bakal kasih tahu gitu loh. Kayak e-sport itu luas sekali. Nggak seperti yang teman-teman pikirin. E-sport itu sangat luas dan opportunity-nya itu masih sangat besar. Berarti kita membicarakan Bonafide yang baru ya. Oh, tentu kalau untuk itu sendiri yang pasti ada banget kayak perubahan struktur organisasi yang pasti ada. Jadi untuk mewujudkan itu semua, satu sih sebenarnya itu nggak gampang, butuh kerja sama tim, ya. Kita itu butuh solidaritas tim, ya kan, dari teman-teman dari konten, teman-teman dari player, teman-teman dari segi manajemen Bonafide sendiri. Kalau untuk dari segi manajemen yang lama ke yang baru, gue akan nambahin beberapa opportunity juga, ya kan, buat teman-teman. Ya misalkan kalau di luar, misalkan gue lagi butuh apa, gue butuh apa, jadi nanti akan kita update juga di IG-nya kita. Misalkan kita kayak lagi butuh desain grafis kah, kita butuh videographer kah, itu nanti akan Koko sebar gitu kan, akan Koko kasih opportunity buat teman-teman yang kayak mau coba gitu kan, e-sport tuh apa sih sebenarnya. Kalau gue megang kamera di bagian e-sport tuh kerjaan gue tuh ngapain sih. Terus kalau misalkan gue memanage satu tim, aka lu jadi manajer gitu ya, tugasnya manajer tuh ngapain sih. Jadi kemungkinan pasti akan gue udah hire beberapa orang yang juga cukup ahli di bagiannya. Cuman untuk nanti ke depannya, untuk orang-orang yang nanti akan kita butuhkan untuk jangka panjang, untuk jangka pendeknya, itu pasti banget gitu loh. Jadi kayak gue berharap sih dengan tujuan Koko yang seperti ini, gue kepengen kayak ngajarin teman-teman yang nanti yang baru, ya kan, dari manajemen lama sama manajemen baru, nanti kita kembang sama-sama, ayo gitu loh. Kita bukan gedein Bonafide-nya aja, kita gedein scene e-sport di Indonesia gitu loh. Kita jangan mau kalah sama jangan mau salah sama saya dulu deh, jangan mau kalah sama Asia dulu. Kita juga yang pasti tolak ukur gue itu sangat tinggi sekali, ya kan. Gue mau ngejar skala internasional, yaitu udah di Europe, di US gitu kan. Gue mau ngejar sampai ke stage sana, dan itu kalau nggak ada dukungan teman-teman dari e-sport lain dan dari internal sendiri, itu akan susah sekali dan akan sulit sekali. Jadi ya kalau ditanya secara simpelnya ada atau enggak, yes, pasti ada. Harapan gue ke player, karena player Bonafide ini kita lagi fokus di PUBG M dulu ya. Yang pasti untuk di akhir tahun nanti kita ada event gede PUBG M itu PMPL Season 2. Yang pasti gue akan fokus ke sana. Gue akan coba membantu mengarahkan teman-teman dari PUBG M gue itu buat fokus untuk ke PMPL, ya kan. Yang pasti tujuan kita di PMPL, kita mau ambil SEA-nya, ya. Kita mau ambil slot PMCO-nya, dan kita nggak tutup kemungkinan. Tujuan gue besar, dan gue berdoa kepada teman-teman yang nanti adik-adik gue yang bakal berjuang di BFD nanti di divisi PUBG Mobile-nya. Gue juga kepengen mereka ambil
ikut andil di World Champion mungkin, ya kan? Dan itu menurut gue bukan hal yang mustahil ya, karena bentuk support dari manajemen sendiri dan mungkin support dari gue dan dari spirit anak-anaknya buat Bonafide-nya juga buat mau menang, itu juga gue butuhin banget sebenarnya. Ya tujuan gue sih jelas sih. Kalau untuk player dari segi PUBG M, gue kepengen kita PMPL bisa berusaha lebih baik lagi daripada yang season 1. Terus untuk game-game yang lain, untuk Mobile Legends, terus untuk Free Fire, mungkin untuk CODM atau segala macam. Nah, ini dia sebenarnya yang tadi Koko bilang tadi gitu kan, gue mau kasih opportunity buat teman-teman gitu kan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu, bertanya kayak Bonafide lagi butuh ini nggak sih, Bonafide lagi butuh ini nggak sih, itu akan kita respon kok ya. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, kita akan respon ya kan, kita akan respon kalau misalkan pertanyaan sama yang kita cari itu apa namanya koneksinya ada gitu. Cuman kalau teman-teman nanya yang lain-lain, ya mohon maaf kalau kita ke skip ya, bukannya kita nggak baca, itu kita baca. Cuman kalau nggak terintegrasi sama yang kita cari atau segala macam ya itu mungkin ke skip. Nah untuk game-game yang lain itu gue juga akan buka opportunity-nya ya kan, kita juga nggak akan tutup kemungkinan ikut kompetitif di gamenya tersebut. Yang pasti sih kita juga nggak akan ada di PUBG M doang gitu, kita akan coba jajal di Free Fire, di CODM, terus di game-game lain. Pasti ada ya. Ini untuk Bonafighter berarti ya. Buat teman-teman Bonafighter yang di luar sana ya, yang mungkin lagi nonton video ini, tenang ya kan, kalian gak sendirian ya kan. Kalian itu udah gue anggap kalau ibaratnya itu kita main bola lah ya, kita main bola itu kan 11 player inti yang ada di lapangan gitu ya. Gue beranggapan itu Bonafighter itu adalah pemain ke-12 gue. Kalau misalkan kita bicara tentang scene PUBG, di mana satu squad itu ada 4 ya kan, Bonafighter itu akan gue taruh di slot ke-5. Jadi kayak kalian itu gue butuhin banget, semangatnya kalian, supportnya kalian, itu gue butuhin banget gitu loh. Sebagai fans, sebagai pendukung, sebagai support, itu gue butuh banget, oke? Jadi untuk Bonafighter yang dari awal sampai sekarang sudah stay sama kita, yang sudah selalu setia sama kita, gue perwakilan dari Bonafide, gue juga mau mengucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman Bonafighter. Dan kita pasti nampung kalian gitu loh. Dan kedepannya kita mungkin akan ngasih link description di bawah. Kita ada Discord untuk khusus nampung semua Bonafighter ya kan, yang akan ada nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai di situ. Kita mau ngobrolin apa gitu kan. Dan teman-teman jangan khawatir gitu loh. Kok saya orang komunitas terus harus gimana, terus harus ngapain dan segala macam. Sebenarnya untuk saya pribadi, saya tuh merhatiin sekali untuk komunitas ya. Untuk teman-teman yang mau minta support untuk turnamen dan segala macam, jangan segan-segan untuk kontak kita gitu kan. Apalagi kalau keperluannya untuk teman-teman buat berkembang ya, individunya teman-teman berkembang, apalagi timnya kalian untuk mau berkembang, itu pasti saya support. Pasti saya support ya kan. Kalau misalkan kalian berprestasi sekali apa segala macam, ya nggak tutup kemungkinan teman-teman dari Bonafighter itu akan kita angkat jadi official ya. Ini yang bisa saya janjikan gitu loh. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan kalah sekali udah ngedown. Kalah itu bagian dari teman-teman buat menang dan sukses. Jadi kalau teman-teman kalah sekali, belum 2 kali, belum 3 kali, belum 4 kali, coba lagi. Makanya nanti Koko akan bikin Discord di sana. Jadi kayak misalkan teman-teman ada kesulitan apa, mungkin timnya lagi ada apa dan segala macam, nah mungkin itu akan kita bantu cari solusinya. Oke, jadi buat teman-teman Bonafighter, Koko mau ngucapin sekali lagi terima kasih. Dukungan teman-teman itu sangat berarti banget buat kita. Fun fact. Kalau bicara fun fact, mungkin gue akan sedikit sharing sih. Jadi buat teman-teman yang di e-sport maupun yang baru mau masuk ke e-sport itu sebenarnya punya jenjang karir, ya. Tapi jenjang karirnya itu teman-teman harus secara individu harus ngembangin individunya teman-teman, ya kan.
kembangin hard skillnya teman-teman, ngembangin soft skillnya juga gitu kan, sampai kayak sebenarnya awalnya gue ini tuh sebenarnya mulainya gue sebagai pro player itu tuh di scene pro player. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk berhenti di pro player, tapi gue masih passion sekali di dunia e-sportnya sendiri. Akhirnya gue mencoba, karena gue juga suka ngobrol kayak gini, suka menganalisa suatu match gitu kan. Akhirnya gue coba jadi coach ya kan. Terus sampai akhirnya gue memutuskan sampai ada tawaran seperti ini untuk jadi CEO. Yang pasti stepnya itu nggak gampang. Buat jadi kayak gini nggak gampang. Tapi bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Cuman tergantung dari teman-teman, ya kan, dari teman-temannya itu mau berkembang nggak, ya kan? Mau upgrade diri nggak? Mau upgrade skill nggak? Mau upgrade cara teman-teman ngobrol, cara teman-teman tahu gitu apa sih e-sport? Terus teman-teman mau nggak ngebuka diri buat buka link buat kenal kiri dan kanan. Nah, satu lagi, sebenarnya ini yang paling krusial dan ini paling penting sebenarnya. Jangan malu buat bertanya dan jangan malu untuk untuk kenalan. Untuk kenalan sama pro player, untuk kenalan, oh ini toh yang punya media ini, oh ini toh yang punya ini yang punya ini, mau punya ini. Jangan malu untuk kenalan gitu. Karena terjalin suatu hubungan, terjalin suatu kedekatan, nanti opportunity itu akan datang sendiri. Tapi balik lagi ya, teman-teman juga harus kayak upgrade diri sendiri dari hard skill, dari soft skill, karakter buildingnya teman-teman, terus attitude teman-teman juga harus di-upgrade gitu loh. Ya kurang lebih tipsnya sih seperti itu. Kalau untuk fun fact-nya ya dari pro player, terus saya ke coach, terus tiba-tiba bisa sampai sini. Dan itu prosesnya juga panjang sebenarnya. Dan balik lagi, nggak gampang, tapi bisa nggak? Gua jamin pasti teman-teman bisa gitu. Teman-teman pantengin terus Instagramnya kita, ya kan, YouTube-nya kita, follow, ya kan, teman-teman follow, terus jangan malu bertanya.